Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi di channel Kak Toha Nyono dalam pembelajaran fisika. Hari ini Kak Toha akan menjelaskan tentang gerak parabola, ya, biasa disebut dengan gerak melengkung, ya, gerak melengkung. Nah, dalam gerak parabola ini ada dua gerakan yang berpadu menjadi satu, yaitu gerak pada sumbu Y adalah gerak vertikal ke atas, nah gitu ya. Kemudian berpadu dengan gerak pada sumbu X, yaitu gerak lurus beraturan. Jadi si benda ini selain bergerak terhadap sumbu X, artinya dia berpindah dari posisi awal di sebelah kiri, nanti endingnya adalah di sebelah kanan. Ini berarti dia melakukan gerakan terhadap sumbu X, berpindah. Kemudian dia pun sama bergerak terhadap sumbu Y. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya adalah si benda ini bergerak terhadap sumbu Y yang tadinya di posisi dasar tanah, ya, di tanah ini dia akan mencapai ketinggian tertentu sampai di sini. Nah, di titik tertinggi di sini. Jadi dia akan berubah ketinggiannya. Artinya benda itu bergerak terhadap sumbu Y karena posisi pada sumbu Y dia berubah terhadap waktu. Nah, tentunya adik-adik, dasar yang perlu adik-adik kuasai dalam gerak parabola adalah kalian menguasai GLB, gerak lurus beraturan pada sumbu X. Rumusnya adalah sefat, ya, X sama dengan V kali T. Kemudian gerak vertikal ke atas, ini ada 3 persamaan yang adik-adik gunakan untuk membuat persamaan dalam gerak parabola, yaitu VT sama dengan V0 min GT. Kemudian yang kedua VT kuadrat sama V0 kuadrat min 2GH. Yang ketiga adalah H sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya, ya. Jadi ada kecepatan akhir, ada kecepatan awal, percepatan gravitasi, waktu, ketinggian, dan yang lainnya. Ini sudah kita bahas. Nah, hari ini yang kita bahas adalah di gerak parabola apa saja sih biasa yang ditanya pada soal-soal PTS, PAS, ya, maupun soal-soal ujian masuk perguruan tinggi. Nah, adik-adik cuma perlu ingat beberapa persamaan, ada 7 yang perlu kalian ingat, ya, karena ini salah satunya akan ditanyakan pada ujian masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama adalah, biasa yang adik harus tahu adalah komponen kecepatan awal. Nah, maksudnya apa, Kak? Kan kecepatan awal kan miring seperti ini, ya. Maka kalau miring, dia ada komponen pada sumbu X ke sini gerakannya, namanya V0x. Jadi dia memiliki kecepatan sehingga dia bergerak terhadap sumbu X, berpindah. Begitu juga pada sumbu Y. Nah, ini namanya V0 searah sumbu Y, namanya V0Y. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana mencari V0x? V0x adalah V0 cos theta. Kenapa pakai cos? Karena kebetulan tetanya di sini, ya. Tetanya di sini yang paling umum sering keluar adalah tetanya berada di sumbu X. Sehingga V0x-nya adalah V0 cos theta. Sehingga kalau V0y itu berarti seberang atau depan, maka menggunakan V0 sin theta. Itu persamaan pertama yang perlu adik-adik kuasai. Kemudian yang kedua, kecepatan pada T tertentu. Nah, kecepatan pada T tertentu maksudnya gimana, Kak? Maksudnya gini. Si benda ini akan bergerak pada detik tertentu, taruhlah anggap aja 1 detik. Nah, dia akan sampai di sini. Misalkan di titik sini. Nah, pertanyaannya berapakah kecepatan benda di titik sini setelah dia bergerak 1 detik? Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Maka di titik sini pun sama, dia ada kecepatan searah sumbu X, dia ada kecepatan searah sumbu Y, dia ada kecepatan resultan antara X dan Y. Maka cara menghitungnya adalah Vx karena dia konstan GLB, sehingga Vx-nya sama dengan V0x, V0 cos theta. Nah, kalau V-nya gimana, Kak? V-nya menggunakan persamaan yang ada di sini, adik-adik. Nah, ya, menggunakan persamaan nomor 1 nih yang pertama. Vt sama V0 min GT. Maka karena di sini pada sumbu Y, Vy, maka ini V0y. V0y itu pakai persamaan yang ini. Nah, jadi V0y min GT atau V0 sin theta min GT. Karena Vx dan Vy membentuk sudut 90 tegak lurus, sehingga resultannya adalah pakai Pitagoras. Cukup jelas, ya, untuk yang kedua. Sekarang yang ketiga. Posisi benda pada T tertentu.
Nah, berarti di sini kamu ditanya dia posisinya itu terhadap X berapa meter gitu kan? Terhadap Y berapa meter, berarti koordinatnya. Ya, koordinat terhadap sumbu X, koordinat terhadap sumbu Y. Maka caranya gampang, kalian untuk sumbu X gunakan persamaan X sama dengan V kali T. Berarti V-nya adalah menggunakan V0 cos theta, Vx nya. Nah, V0 cos theta, gitu ya. Kemudian yang kedua Y. Nah, mencari Y berarti kamu pakai persamaan yang ketiga nih, yang di sini. H sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat. Berarti kalian gunakan Y sama dengan V0 sin theta kali T. Kenapa Pak? Kok pakai sin yang ini? Kan V0 Y. Jelas ya? Dikurang setengah GT kuadrat. Maka resultan, karena X dan Y bentuk sudut 90, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat menggunakan Pitagoras. Itu adalah persamaan yang ketiga. Sekarang yang keempat. Waktu mencapai Hmax. Ingat pada tinggi tertinggi di sini, dia kecepatannya adalah 0 ya. Kecepatannya 0. Jadi benda ketika meluncur tingkat tertinggi, dia akan turun lagi. Artinya dia tidak akan naik lagi dan dia akan berhenti sejenak pada ketinggian tertentu, baru dia akan turun lagi terhadap sumbu Y. Maka untuk nomor 4 ini kalian gunakan rumus yang nomor 1 yang ini dengan VT-nya adalah 0 ya, sehingga dapat lain. T sama dengan V0 sin theta per G. Yang kelima, tinggi maksimum berarti VT-nya terhadap Y adalah 0 ya, terhadap Y. Biar nanti kalian nggak salah. Karena kalau terhadap X dia masih ada, karena kan dia GLB konstan ya, kecepatannya konstan. Jadi dia masih ada kecepatan terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y pada tinggi maksimum dia adalah 0. Mencarinya adalah menggunakan persamaan nomor 2 yang ini adik-adik ya. VT-nya 0, maka 2G hanya pindah ke sana sehingga rumus aslinya H sama dengan V0 kuadrat per 2G. Karena ini ada sinnya, berarti V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kemudian yang keenam, waktu mencapai Xmax. Nah, maksudnya gimana nih? Waktu mencapai Xmax. Saya jelaskan dulu. Kalau waktu mencapai Hmax, berarti waktu dari awal sini adik-adik sampai ke sini. Nah, ini namanya waktu yang dibutuhkan sampai Hmax. Sehingga persamaannya kita gunakan nomor 4. Tapi kalau untuk mencapai Xmax itu sampai ke titik terakhir sampai sini. Waktu dari sini ke sini nilainya sama dengan waktu dari atas sampai bawah lagi. Artinya kalau waktu mencapai Xmax adalah 2 kalinya waktu mencapai Hmax. Jadi kalau misalkan ini 2 detik, maka dari sini ke sini adalah 4 detik. Kalau dari sini ke sini ke atas 3 detik, maka ini juga 3 detik. Jadi totalnya adalah 6 detik. Jadi 2 kali lipat. Cukup jelas ya. Sehingga rumus yang ini bisa tinggal kita kali 2 saja. Nah, itu adalah waktu untuk mencapai Xmax. Sekarang yang terakhir, yaitu jarak terjauh, jarak maksimum dari awal sampai akhir. Persamaannya adalah Xmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Sin 2 theta bisa dibongkar dengan V0 kuadrat dikali 2 sin theta cos theta per G. Dan ini adalah materi yang perlu adik-adik kuasai ketika adik-adik akan menghadapi materi persoalan di gerak parabola. Dan soal gerak parabola ini sangat sering keluar pada ujian-ujian masuk perguruan tinggi negeri, ya bahkan ujian-ujian mandiri ini akan sering muncul. Makanya ini materi ini harus kalian kuasai, bahwa ada 7 persamaan yang memang harus kalian ingat ya, kalian ingat. Mudah-mudahan kalian sukses semua, lulus perguruan tinggi negeri semua. Demikian kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah.